Halo, saya Aryo. Saya mahasiswa Atmajaya, Fakultas Pendidikan Bahasa, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan dua teori sekaligus, yaitu logoterapi dan gestalt. Oke, pertama kita mulai dari logoterapi dahulu. Filosofi manusia menurut logoterapi adalah will to meaning, atau kehendak untuk menemukan makna. Kehendak untuk menemukan makna adalah kekuatan motivasional fundamental pada diri manusia. Pencarian akan makna adalah kekuatan utama dalam hidupnya manusia tersebut. Makna ini unik dan spesifik dan hanya dapat dipenuhi oleh dirinya saja, walaupun dalam situasi yang menderita sekalipun. Manusia adalah makhluk spiritual yang selalu berupaya untuk melakukan transendensi. Transendensi itu adalah sesuatu yang melampaui dirinya melalui apa yang mereka berikan kepada kehidupan, apa yang mereka ambil dari kehidupan, dan sikap yang mereka ambil terhadap takdir yang tak dapat diubah. Itu adalah filosofi manusia menurut logoterapi. Dan menurut teori logoterapi ini, manusia memiliki kecenderungan yaitu adalah kebebasan memilih, optimistik, spiritual, teleologi, dan kesadaran. Kebebasan memilih itu manusia bebas memilih untuk menghindar atau menghadapi masalah. Nah, optimistik itu manusia pasti dapat berubah. Spiritual adalah manusia adalah makhluk spiritual, yaitu percaya ada makna yang dapat diambil dari kehidupannya. Dan selanjutnya adalah teleologi. Teleologi itu berbicara tentang masa depan. Dan yang terakhir adalah kesadaran. Kesadaran adalah pusat perkembangan dari kepribadian manusia melalui kesadaran. Itu adalah filosofi manusia menurut logoterapi. Selanjutnya adalah patologinya. Patologinya adalah individu yang tidak menemukan makna hidup akan mengalami sindrom ketidakbermaknaan. Sindrom ini terdiri dari dua tahap, yaitu kevakuman eksistensial dan neurosis noogenik. Nah, kevakuman eksistensial itu terjadi ketika hasrat akan makna hidup tidak terpenuhi. Biasanya gejala-gejalanya yang ditimbulkan adalah gejala-gejala yang ditimbulkan dari kevakuman eksistensial ini biasanya itu adalah perasaan hampa, bosan, kehilangan inisiatif, dan kekosongan dalam hidup. Dan menurut teori logoterapi, jika melewati kevakuman eksistensial itu biasanya manusia mengalami neuros noogenik. Itu sendiri dapat timbul dari berbagai neuros klinis seperti depresi, hiperseksualitas, alkohol, narkoba, dan kejahatan. Biasanya orang yang mengalami kehampaan dan kekosongan dalam hidup itu mungkin larinya kepada alkohol atau narkoba dalam rangka untuk memenuhi kekosongan dalam hidup tersebut. Seperti itu. Itu patologinya dari logoterapi. Selanjutnya adalah tujuannya. Tujuannya adalah membantu individu untuk mencari arti dari kehidupan. Mencari arti dari kehidupan mereka melalui hati nurani dengan memberikan kesadaran akan tanggung jawab diri. Manusia mampu memaknai setiap peristiwa dalam hidupnya, bahkan dalam peristiwa yang menyakitkan sekalipun atau penderitaan. Itu adalah tujuannya dari logoterapi. Strateginya adalah manusia mengalami syndrome of meaninglessness atau sindrom tidak kebermaknaan. Kita harus bantu untuk menemukan will to meaning atau kehendak untuk mencari makna tersebut. Will to meaning agar menjadi sehat kembali manusia tersebut. Itu adalah strateginya. Nah, dalam teori logoterapi tekniknya tidak terlalu banyak, hanya 3, yaitu adalah bimbingan rohani, paradoxical intention, dan yang terakhir adalah derefleksi. Bimbingan rohani adalah tidak berurusan dengan penyelamatan jiwa, tetapi berurusan dengan kesehatan rohani menggunakan metode yang secara eksklusif yang diarahkan pada unsur rohani dengan sasaran pemenuhan makna individu yang tidak dapat disembuhkan. Itu adalah bimbingan rohani. Dan selanjutnya adalah paradoxical intention. Paradoxical intention itu mempertahankan rasa takut atau rasa sakit. Rasa takut lebih biasa yang diambil itu rasa takut untuk menyembuhkan rasa takut tersebut. Jadi dipertahankan rasa takut tersebut. Dan yang terakhir adalah derefleksi. Derefleksi itu biasanya dilakukan pada saat klien mengalami masalah
Tapi yang dilihat itu bukan masalah dari klien tersebut, tetapi potensi dan keindahan hidup klien tersebut. Itulah direfleksi. Nah, tadi saya sudah jelasin logoterapi, teori logoterapi dari filosofi patologi, tujuan, strategi, dan teknik. Sekarang saya akan jelasin teori Gestalt. Nah, teori Gestalt itu menurut teori Gestalt, filosofi manusia yang sehat adalah manusia pada dasarnya bersifat Gestalt, atau artinya menyeluruh atau holistik. Manusia bukanlah jumlah dari bagian-bagian atau organ-organ saja. Namun manusia yang sehat adalah manusia yang memiliki keseimbangan antara ikatan organisme dan lingkungan. Manusia yang dapat bertindak secara produktif dan melaksanakan tugas kehidupannya, atau dalam teori Gestalt ini disebutnya here and now, dan merasa intuitif bergerak maju dan bertumbuh dan aktualisasi diri. Itulah filosofi manusia menurut teori Gestalt. Dan menurut teori Gestalt, manusia memiliki kecenderungan deterministik, kebebasan memilih, optimistik, pengaruh biologis, sosial, kausalitas, teleologi, dan kesadaran. Deterministik itu adalah orang bermasalah saat ini karena mempunyai masalah di masa lalu. Jadi orang bermasalah saat ini dipengaruhi oleh masa lalunya. Kebebasan memilih itu sama seperti tadi, manusia bebas memilih menghadapi atau menghindar dari masalah. Optimistik itu manusia dapat berubah. Pengaruh biologis itu urutan kelahiran mempengaruhi sifat pribadi tersebut. Sosial itu manusia dibentuk oleh keluarga atau lingkungan sekitar. Kausalitas adalah sebab akibat berdasarkan masa lalu. Dan teleologi itu berbicara tentang masa depan. Dan yang terakhir adalah kesadaran. Kesadaran itu pusat perkembangan dari kepribadian melalui kesadaran. Itu adalah filosofi manusia menurut teori Gestalt. Dan dalam teori Gestalt ini mempunyai konsep, yaitu manusia dipengaruhi oleh masa lalunya, tetapi pada saat ini dia harus menjadi versi terbaik dari dirinya. Dia boleh khawatir dengan masa depannya, tetapi tidak boleh terlalu memikirkan masa depannya. Dia harus menjalankan kehidupannya yang sekarang ini dengan baik. Seperti itu konsep dari teori Gestalt. Teori Gestalt ini mempunyai patologi. Patologi teori Gestalt itu adalah manusia mengalami unfinished business. Unfinished business itu adalah masalah atau pengalaman atau persepsi, perasaan di masa lalu yang belum terselesaikan hingga saat ini. Manusia mengalami kekhawatiran yang berlebihan mengenai masa depannya sehingga mengganggu fungsi here and now-nya secara pribadi. Itu adalah patologinya. Dan tujuannya adalah membantu individu yang mengalami unfinished business agar dapat berdamai dengan masa lalunya. Membantu individu agar dapat hidup here and now sehingga dapat mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki untuk tujuan self-actualization-nya. Dan itu tadi tujuannya, sekarang adalah strateginya. Strateginya adalah masalah yang belum terselesaikan, atau dalam teori Gestalt ini disebutnya unfinished business. Seseorang harus dikurangi agar menjadikan diri yang percaya diri dan dapat menerima dirinya secara positif, sehingga here and now-nya dapat berjalan dengan baik atau dapat menjalankan kehidupan ini dengan baik, serta memiliki optimis tentang masa depannya. Itu strateginya. Dan yang terakhir adalah teknik. Teknik dalam teori Gestalt ini ada empty chair, ada top dog and underdog dialog, ada the rehearsal exercise, ada the rehearsal exercise, dan yang terakhir adalah stay with the feeling, dan ada satu lagi yaitu the exaggeration exercise. Nah, empty chair ini adalah menyelesaikan masa lampau yang belum terselesaikan dengan cara seakan-akan kita menghadirkan seseorang yang bersangkutan di kursi kosong tersebut. Itu adalah empty chair-nya. Top dog and underdog dialog itu adalah, jadi top dog itu adalah orang yang menggunakan kekuatannya untuk menekan atau menakuti orang lain. Underdog adalah manipulatif dengan menjadi definisi merengek dan menangis seperti bayi. Itu adalah top dog and underdog dialog. Dan yang selanjutnya adalah the reversal exercise. The reversal exercise adalah mengajak konseli untuk mengambil risiko terhadap ketakutan atau kecemasan dan melakukan kontak dengan bagian dirinya yang selama ini ditolak atau ditekan. The rehearsal exercise konseli dapat membedakan mana fantasi dan kenyataan, serta dapat menguji coba ekspektasi orang lain. The exaggeration exercise adalah
membantu konseling untuk lebih sadar pada tanda-tanda bahasa tubuh. Dan yang terakhir adalah stay with the feeling. Stay with the feeling adalah mempertahankan rasa ketakutan dan kesakitan dan merasakannya pada saat proses konseling. Jadi dirasakan itu supaya bisa disembuhkan, seperti itu. Nah, tadi saya sudah jelasin teori logoterapi, teori Gestalt. Sekarang saya akan mencoba menganalisis masalah dengan menggunakan dua teori tersebut dan masalahnya sama. Masalahnya itu panggil aja dia A. A ini mahasiswa semester 4 di salah satu universitas. A ini mulai malas untuk kuliah karena dia beberapa semester yang lalu lumayan banyak mengulang mata kuliah, sehingga membuat dia malas untuk menjalankan kuliahnya. Seperti itu contoh kasusnya. Saat ini saya akan mencoba analisis dengan teori logoterapi. Kalau dengan teori logoterapi, filosofinya A dapat mengambil makna seperti dia harus bekerja keras agar dapat lulus semua matkul atau mata kuliah. Dan dia dapat berpikir bahwa jika dia mengulang mata kuliah yang sebelum-sebelumnya, dia bisa mendalami mata kuliah tersebut lebih baik daripada teman-temannya karena dia bisa mendalami dengan baik. Dan A dapat mendalami mata kuliah dan bisa berprestasi juga, jadi misalnya lebih mengerti lagi mata kuliahnya, seperti itu dalam filosofinya dalam teori logoterapi. Patologinya dalam teori logoterapi adalah A merasa mulai bosan dan dalam menjalani kuliahnya dan tidak dapat mengambil makna dari kuliah yang sedang dia jalani, dan mungkin dia sudah jadi sering jarang masuk kelas karena sudah mulai bosan untuk merasa dirinya tidak bermakna dalam menjalani kuliah tersebut. Itu adalah patologinya. Tujuannya agar A dapat mengambil makna dari dia mengulang beberapa matkul saat kuliahnya. Seperti tadi maknanya seperti dia bisa mendalami mata kuliah tersebut, bisa menjadi nilainya jadi lebih baik pada saat mata kuliah tersebut, seperti itu. Tadi kan tujuannya, sekarang adalah strateginya. Strateginya adalah memberikan A semangat pada saat kuliah dan membantu A melihat bahwa banyak makna positif dari dia mengulang beberapa matkul tersebut. Itu adalah strateginya. Dan yang terakhir, tekniknya menurut saya yang cocok tekniknya adalah derefleksi. A dapat melihat bahwa dia memiliki banyak potensi. Mungkin di matkul yang dia ngulang, misalnya matkul A, B, dan C, dia harus mengulang. Tetapi di matkul yang lain nilai dia cukup baik dan bagus karena setiap individu memiliki kemampuannya di bidang masing-masing, jadi bisa mengambil makna tersebut, seperti itu. Nah, itu kan tadi saya sudah menganalisis masalah menggunakan teori logoterapi. Sekarang saya ingin menganalisis masalah yang sama menggunakan teori Gestalt. Filosofinya adalah, kalau menggunakan teori Gestalt, filosofinya adalah A dapat menjalankan kuliahnya dengan tidak terlalu berpikir dahulu matkul-matkul yang dia ngulang. Dia bisa mengambil matkul yang ngulang itu semester depannya dan jangan terlalu berpikir dahulu. Bisa berfokus pada kuliah yang sedang dia jalani sekarang agar sebaik mungkin supaya tidak ada kemungkinan untuk mengulang matkul yang di semester yang sekarang dia jalani. Makanya A harus lebih berfokus pada semester yang sedang dia jalani saat ini. Itu adalah filosofinya. Patologinya, A merasa dia tidak dapat melanjutkan kuliahnya dengan baik karena masih terbayang-bayang mata kuliah yang dia harus ambil kembali karena dia ngulang di semester-semester sebelumnya, seperti itu. Tujuannya agar A dapat menerima bahwa dia harus mengulang beberapa matkul dan dia masih bisa untuk berprestasi dalam kuliah yang sedang dia jalani, karena belum tentu jika kita mengulang matkul kita tidak dapat berprestasi, belum tentu, seperti itu tujuannya. Strateginya adalah mengurangi rasa malas A untuk mengulang mata kuliah dan menjadikan A dapat berkuliah fokus pada kuliahnya yang sekarang diambil. Jadi tidak merasa kecil hati jika dia harus mengulang mata kuliah di semester sebelumnya. Selanjutnya adalah tekniknya. Dalam teori Gestalt ini menurut saya teknik yang cocok adalah the reversal exercise. A dapat mengambil kembali mata kuliah yang harus mengulang dan meyakinkan A bahwa dia dapat menyelesaikan mata kuliah itu yang ulang dengan hasil yang baik, dan A dapat
memiliki potensi-potensi di mata kuliah lainnya selain mata kuliah yang ulang, karena individu memiliki keunikan masing-masing. Mungkin A tidak baik dalam mata kuliah A, tetapi A dapat memiliki nilai yang bagus dalam mata kuliah D atau C, seperti itu. Nah, tadi saya udah jelasin teori logoterapi, teori gestalt, dan analisis masalah. Seperti itu kurang lebih yang bisa saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika mungkin teori saya ada yang kurang cocok atau kurang pas. Kalau misalnya ada yang mau disampaikan atau mau ada kritik saran, boleh komen atau DM ke saya. Saya juga mau terima kasih kepada Pak Raksel karena sudah membimbing saya 1 semester ini pada mata kuliah teori dan pendekatan konseling. Terima kasih Pak, sangat bermakna, sangat bermanfaat banget buat saya pelajaran-pelajaran yang saya dapat. Terima kasih untuk Pak Raksel dan terima kasih juga telah menonton. Bye bye, God bless you.